Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai asam basa. Pastinya kalian sudah mempelajari tentang asam dan basa ketika kalian SMP. Pada kali ini kita akan mempelajari konsep asam dan basa menurut para ahli. Yang pertama adalah teori Arrhenius. Asam merupakan suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen H+ atau ion hidronium H3O+ bila dilarutkan dalam air. Contohnya seperti di bawah ini. HCl, asam klorida ya, ketika diuraikan akan menjadi H+ dan Cl negatif. Jadi di sini HCl itu ketika diuraikan menghasilkan ion H+, maka dia digolongkan sebagai asam. Kemudian CH3COOH menjadi CH3COO negatif dan H+. Dari hasil reaksi ionisasi ini ada ion H+, maka CH3COOH atau asam asetat ini adalah golongan asam. Kemudian ada H2SO4 atau asam sulfat. Ketika diionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2 negatif. Nah, di sini menghasilkan H+ juga kan. Jadi dia juga termasuk golongan asam. Berikut ini adalah kelompok asam ya. Dibedakan berdasarkan jumlah ion H+ yang dilepaskan. Jika asam monoprotik melepaskan 1 ion H+ dalam pelarut air, asam diprotik melepaskan 2 ion H+ dalam pelarut air, sedangkan asam triprotik yaitu asam yang melepaskan 3 ion H+ dalam pelarut air. Contohnya seperti di bawah ini ya. Kemudian basa menurut Arrhenius adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH negatif atau hidroksida ya. Contohnya adalah NaOH di sini di reaksi ionisasi ya. Diionisasi menjadi Na positif dan OH negatif, maka menghasilkan ion OH negatif. Sehingga NaOH adalah basa. Kemudian ada contoh satu lagi, NH4OH kita ionisasi menjadi NH4 positif dan OH negatif. Maka NH4OH atau amonium hidroksida ini adalah basa. Kelemahan dari teori ini adalah hanya terbatas pada pelarut air. Jika pelarutnya bukan air dan zat yang terurai tidak menghasilkan ion H+ dan OH negatif, teori ini tidak berlaku. Berikutnya adalah teori yang kedua ya, teori asam basa Bronsted dan Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan ion H+ atau proton dan disebut donor proton. Basa adalah senyawa yang dapat menerima ion H+ atau proton dan disebut akseptor proton. Lihat contoh berikut, HCl ditambah NH3 menjadi NH4 positif ditambah Cl negatif. Nah, manakah yang asam, manakah yang basa? Apakah HCl itu asam atau basa atau NH3 itu asam atau basa? Nah, kita lihat contoh di sini. Mengerjakannya nggak pakai Lewis ya, tapi kita upamakan HCl dan NH3. H strip Cl itu NH3, kemudian hanya berpindah ke NH3 maka menjadi NH4 positif ditambah Cl negatif. Nah, di sini HCl itu memberikan H positif kepada NH3 seperti yang pengertian yang tadi, jika memberikan maka dia adalah asam. Jadi HCl adalah asam, kemudian yang menerima adalah NH3, maka dia adalah basa. Kemudian kita lihat di ruas kanan ada NH4 positif. Itu namanya adalah asam konjugasi, jadi dia yang NH3 ketambahan sama H positif. Kemudian ada Cl negatif dinamakan basa konjugasi. Dia adalah sisa dari HCl yang kehilangan
H positif. Beberapa zat dapat bertindak sebagai asam namun juga dapat sebagai basa. Zat demikian disebut amfiprotik atau amfoter. Kita lihat contoh di bawah ini. H2O air itu bisa bersifat basa ketika direaksikan dengan HCl. Kemudian air bersifat asam ketika direaksikan dengan NH3. Kita bisa lihat ya, HCl ditambah H2O. Menjadi H3O positif ditambah Cl negatif. Maka siapa yang memberikan H? Yang memberikan H adalah HCl. Maka HCl ini adalah asam, kemudian H2O menjadi basa. Kita lihat di sebelah kanan. Ada H3O positif. Nah, itu adalah H2O yang mendapat tambahan H positif ditambah Cl negatif. Cl negatif adalah sisa dari HCl ya. Jadi H3O positif adalah asam konjugasi, sedangkan Cl negatif adalah basa konjugasi. Kemudian NH3 ditambah H2O. Di sini yang melepaskan ion H positif adalah H2O, maka dia adalah asam. Yang menerima adalah NH3, maka dia adalah basa. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, ada NH4 positif, itu adalah NH3 yang mendapat penambahan ion H positif. Maka dia dinamakan asam konjugasi. Kemudian ada OH negatif. Nah, itu adalah sisa dari H2O ya. H2O ketika diionisasi adalah H positif dan OH negatif. Nah, OH negatif ini adalah basa konjugasi. Keunggulan dari teori Bronsted-Lowry. Yang pertama adalah konsep asam basa Bronsted-Lowry tidak terbatas dalam pelarut air, tapi juga menjelaskan reaksi asam basa pada pelarut lainnya. Asam dan basa dari Bronsted-Lowry tidak hanya berupa molekul, tetapi juga berupa kation dan anion. Berikutnya adalah dapat menjelaskan senyawa yang bersifat sebagai asam dan basa yang disebut amfiprotik. Kemudian, kelemahan dari teori Bronsted-Lowry adalah teori ini tidak bisa menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Nah, kemudian akan dijelaskan di teori Lewis selanjutnya ya. Teori asam basa Lewis. Lewis menyatakan bahwa asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektronnya. Jika ada Lewis, kalian pasti teringat pada pelajaran kelas 10, yaitu ikatan kimia, membuat struktur Lewis dan rangkai ya. Kita praktekkan lagi di sini, tolong diingat-ingat ya. Sebagai contoh adalah reaksi antara amonia dan boron trifluorida. Kita tahu kalau amonia itu adalah NH3, boron trifluorida adalah BF3. Kita buat struktur Lewisnya ya. Kalian pasti sudah bisa membuatnya. N memiliki elektron valensi 5, sedangkan H memiliki elektron valensi 1. Kemudian B elektron valensinya adalah 3, F adalah 7. Kemudian kita buat struktur Lewis seperti ini. Nah, di sini ada ikatan kovalen koordinasinya ya. Ada pasangan elektron bebas di situ. Milik dari NH3. Nah, pasangan elektron itu akan diberikan kepada BF3. Nah, pasangan elektron ini kan diberikan kepada BF3, maka yang memberi pasangan elektron adalah NH3, yang memberikan pasangan elektron adalah basa, kemudian yang menerima pasangan elektron adalah asam, sesuai reaksi pada gambar berikut ini. Keunggulan dari asam basa Lewis, yaitu sama dengan teori Bronsted-Lowry, dapat menjelaskan sifat asam basa dalam pelarut lain ataupun tidak mempunyai pelarut. Teori asam basa Lewis dapat menjelaskan sifat asam basa molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron bebas atau yang dapat menerima pasangan elektron bebas.
dapat menerangkan sifat basa dari zat-zat organik seperti DNA dan RNA yang mengandung atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas.